Yo, welcome back to channel Crypto Issue, dimana kita akan membahas seputar cryptocurrency, NFT atau game-game lainnya. Oke, langsung saja. Jadi saya akan membahas tentang koin BNB yang menurut saya ini merupakan ada momentum yang cukup baik yang harus disampaikan kepada teman-teman atau holder BNB. Nah, oke, kita langsung saja lihat ke trading view. Nah, kalau kita lihat dalam analisa saya ya, jadi BNB ini berhasil menginjak supportnya dan langsung memantul. Seperti kita ketahui bahwa kemarin bahwa BNB itu cukup menyeramkan, dimana dia itu berhasil mau breakout dari support terkuatnya. Kalau garis support ini tertembus ya teman-teman, ini cukup berbahaya bagi BNB karena dia memiliki support di sini dan dapat terjebol lebih bawah lagi. Mungkin bentuknya akan seperti ini. Kalau misalkan mana dia terjebol ya, dia mungkin seperti ini dan retest lalu jebol lagi ke bawah. Tapi kita bisa lihat juga bahwa di sini dia tidak terjebol dan berhasil close close daily-nya dia di atas garis support tersebut. Ini pertanda baik ya teman-teman, apalagi kemarin langsung diperkuat dan diperjelas dengan satu candlestick yang cukup kuat, yaitu ya dimana dia langsung hijau dan naik, kalau nggak salah kemarin naik 8% teman-teman. Oke, dan itu merupakan support terkuat dari BNB ya teman-teman. Dan kita harus waspadai bahwa di sini merupakan area Fibonacci 0,6 dan 0,5-nya. Jadi di sini merupakan resisten yang cukup kuat, dan hati-hati teman-teman buat holder BNB. Dan kita lihat di sini juga ada key support resisten, di mana dia akan menjadi, menurut saya ya, menjadi resisten yang sangat kuat. Dimana kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, dimana dia di sini ada penolakan. Lalu ada penolakan juga di sini. Lalu di sini juga. Nah, di sini dia menjadi support juga. Sini dia menjadi support. Sini dia menjadi support dan akhirnya tertembus gitulah ya. Bentuknya di sini udah ada key support dan resisten yang cukup kuat ya teman-teman. So, saya sih ekspektasi saya dia itu seperti ini, bakal seperti ini lalu ke atas. Nah, dia bakal tertahan dulu di sini, entah rebound seperti ini atau dia langsung lanjut ke bawah dan mengetes supportnya ya teman-teman. Jadi itu merupakan kunci key support resisten yang harus teman-teman perhatikan di angka 506 dan di angka Fibonacci-nya ada di 550 dan 575 teman-teman, secara time frame daily-nya. So secara time frame di 1 jamnya kita lihat, nah ini kemarin bahwasannya di supportnya dia menembus dan langsung terrebound dengan cukup cepat ya teman-teman, langsung set gitu. Karena sebelumnya di sini kalau kita lihat di sini ada yang namanya pattern, yaitu pattern falling wedge bukan falling wedge, rising wedge, dimana pattern rising wedge ini pasti akan mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat, nah maaf kenapa di situ, nah ini langsung sampai sini ya teman-teman, sesuai lah mencapai target, karena setelah sampai situ dia langsung mendapatkan dorongan yang cukup kuat, momentum. Dan orang-orang sudah mulai pada tahu bahwa di situ ada support, dan orang-orang langsung beli saat merasa takut. Dan kalau kita lihat di sini dia secara Fibonacci, nah dia hampir menginjak di Fibonacci 1.6, dimana biasanya dia ini menjadi resistennya, berarti ada di sekitar sini dia ada resisten yang cukup kuat. Nah, tapi kalau kita lihat ya teman-teman, dalam time frame 1 jam ini sudah cukup baik, dimana dia sudah bertahan dengan key level support resistennya. Nah di sini, dimana di sini dia tertahan langsung naik dan
terjebol, dia langsung tertahan lagi di sini, lalu ke bawah, dimuntahkan ke bawah, dan sekarang dia berhasil breakout dari key support key-nya gitu, key support resistennya, dan di sini ada retestnya teman-teman. Pas banget retestnya ada di sini, dan ini juga harus kita perhatikan karena di sini dia merasa cukup berat ya teman-teman, karena dekat juga. Kemungkinan dia bakal koreksi dulu atau melanjutkan kalau dia berhasil breakout dari 1.6 dan melanjutkan ke target selanjutnya teman-teman. Nah, mungkin ke support resisten yang di sini. Oke, mungkin cukup segitu dulu ya teman-teman video dari saya. Kalau kita lihat ini rising wedge, dan kemungkinan dia harus melakukan koreksi terlebih dahulu teman-teman untuk melanjutkan kenaikannya, dimana dia sudah membuat create yang namanya higher high baru ya teman-teman, dimana di sini dia membuat lower low, terus higher low, terus lower low lagi, dan dia membentuk higher high, dan dia harus membentuk higher membentuk higher low, dimana dia tidak boleh lebih dari ini ya teman-teman. Jadi dia harus membentuk yang mana sih, yang seperti ini. Nah, di sini baru kita dapat beli ya teman-teman. Kalau bentukannya seperti itu langsung naik atau seperti ini. Jadi dia tidak boleh membuat lower low baru dan tidak boleh membuat lower low baru dan membuat higher low. Jadi dia merupakan momentum yang bullish yang teman-teman bisa manfaatkan baik di future atau spot, terutama teman-teman future, karena saya lihat market ini sedang lumayan ya teman-teman. Sedang kemarin sih bentukannya seperti lumayan lama ya, seperti ini sideways yang cukup lama, lalu dia bearish, dan semoga ini momentum disupport dan kembali bullish ya teman-teman. So itu mungkin cukup sekian ya. Ini merupakan time frame daily-nya, dimana teman-teman harus memperhatikan area-area tersebut ya teman-teman kalau mau waspada. Dan kembali lagi ini Dior ya teman-teman, lakukan kembali analisis teman-teman, jangan sampai ikut-ikutan atau kata orang A kalian ikut A ya. Ini merupakan sebuah analisa pribadi dari saya. Saya tidak ada ajakan menjual dan membeli, saya hanya memberitahu teman-teman bahwa inilah technical analisa, dimana key support dan resistennya harus ditemukan, dan hati-hati ya teman-teman dalam bermain kripto, karena saya menemukan beberapa orang mindsetnya hanya mengenal untung, dan itu merupakan sesuatu yang berbahaya dalam bentuk investasi ya teman-teman. Karena teman-teman harus tahu di mana teman-teman harus cut, di mana teman-teman harus take profit, dan di mana teman-teman harus hold ya teman-teman. So mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. So thank you and see you next video.